Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih. Kita telah memasuki pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan rukun-rukun berpuasa. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas rukun yang pertama dan kedua. Yang pertama itu berkaitan dengan niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja, dan juga meninggalkan hal-hal yang fungsinya itu sama seperti makanan dan minuman, seperti infus, kemudian transfusi darah, dan juga haid dan nifas itu juga bisa membatalkan puasa. Jima itu juga membatalkan puasa. Jima artinya berhubungan badan, ya, bersetubuh antara suami dan istri, ya, laki-laki dan perempuan. Ini membatalkan puasa dan sudah kita jelaskan kafarahnya. Kalau dia melakukan di siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia membayar kafarah. Kafarahnya itu pertama harus membebaskan budak kalau ada budak. Tapi kalau nggak punya dan memang nggak ada, ya sudah, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut non-stop 2 bulan. Ya, tidak ada yang terputus, tidak ada yang lubang di dalamnya. Kemudian kalau nggak mampu juga, sudah berusaha tetap nggak mampu, ya sudah, maka dia memberikan 60 makanan bagi orang miskin, ya, memberikan kepada orang miskin itu 60 porsi. Atau dia kumpulkan 60 orang miskin, kemudian dikasih makanan sampai mereka makan dengan kenyang. Nah, itu kafarahnya. Kemudian yang terakhir adalah muntah dengan sengaja. Kalau sengaja, ya, itu membatalkan puasa dia. Nah, kalau puasanya batal, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Nah, rinciannya telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan bagi yang belum menyimak videonya, silahkan dibuka saja, dilihat di sana keterangannya, penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kita sekarang pada kesempatan kali ini sudah masuk ke rukun yang ketiga. Bagi yang memiliki buku, silahkan buka di halaman 145. Ya, rukun puasa yang ketiga adalah menetapi waktunya. Artinya, waktu dia melakukan puasa itu tepat sesuai waktunya yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut syariat, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, baik itu makan, minum, maupun jima berhubungan badan dengan niat, ya, dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Sejak terbitnya fajar shadiq, ya, fajar yang kedua yang menunjukkan masuknya waktu sholat subuh, ya, sampai matahari tenggelam, dan ini waktu apa? Sholat maghrib. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas ini dibolehkan sepanjang malam, yakni makan, minum, berhubungan badan kalau malam hari itu halal. Tapi kalau siang hari nggak boleh. Ya, ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dari benang hitam, yakni masuknya waktu fajar. Kemudian setelah itu, setelah masuk waktu fajar, waktu subuh, maka sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, inilah durasi atau waktu kita melakukan puasa tersebut. Kita tahan diri kita dari makan, minum, berhubungan badan, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna,
faqad aftara as-shaim. Jika malam telah datang dari sisi sini, yakni dari mana? Datang dari timur. Dan siang telah berlalu dari sisi sini, yakni dari barat. Dan tenggelam matahari sudah, ya. Berarti telah saatnya berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini waktunya berbuka puasa ketika tiba malam hari. Nah, tandanya adalah ketika apa? Matahari itu tenggelam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentunya sahih, ya. Hadis yang nomor 1954 dan juga Imam Muslim hadis nomor 1100. Menurut sejarah bahwa di awal-awal kedatangan Islam, segala pembatal puasa tersebut boleh dilakukan mulai dari tenggelamnya matahari sampai orang berpuasa itu telah tidur. Yakni apabila ia tidur, maka diharamkan baginya makan dan minum serta berhubungan badan hingga matahari tenggelam pada hari berikutnya. Akan tetapi hal itu sangat memberatkan sebagian besar para sahabat, sehingga hukumnya apa? Diganti. Ini awal-awal Islam. Jadi memang kita kenal bahwasanya pensyariatan syariat-syariat Islam itu, hukum-hukum Islam itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara bertahap. Ya, tahapannya itu kadang dari sesuatu yang susah kemudian dirubah menjadi yang lebih mudah. Nah, seperti ini, seperti puasa dulu itu, puasa gimana? Ya, puasa ya pagi hari dia sahur ya. Dia sahur kemudian dia puasa sampai maghrib. Nah, maghrib buka puasa ya. Kalau dia tidur, maka bangun tidur langsung sudah mulai untuk apa namanya? Untuk berpuasa kembali. Durasinya kayak gitu. Jadi bangun jam berapapun, kalau sudah tidur di malam hari, itu sudah mulai harus berpuasa. Kan berat. Ya kalau bangunnya subuh, ya berarti kan sama seperti syariat yang sekarang ini. Ya. Tapi kalau bangunnya jam 12, ya saat itu dia mulai untuk apa? Berpuasa. Dan ini berat sekali bagi para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala nasakh, Allah hapus hukum tersebut dan Allah ganti dengan yang lebih mudah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang berpuasa lalu tiba waktu iftar berbuka tetapi ia tidur sebelum iftar, maka ia tidak boleh makan, minum dan berjima berhubungan badan pada malam harinya dan juga pada siang harinya keesokannya sehingga memasuki malam hari. Ini syariat yang pertama dahulu awal-awal pensyariatan puasa ini modelnya seperti ini. Durasinya itu kapan? Ya mereka berpuasa kalau waktu berbuka sudah tiba tapi dia ketiduran sebelum buka puasa, dia ketiduran. Misalnya gini, dia tidur jam 5, kemudian bangun misalnya jam 6:04, kan sudah waktu apa? Iftar. Tapi dia nggak iftar karena ketiduran. Udah waktunya berbuka, dia nggak berbuka karena ketiduran. Maka saat dia bangun gini, langsung wajib dia melakukan puasa lagi. Karena syariatnya gimana? Syariatnya itu wajib puasa setelah dia tidur di malam hari, kan gitu. Nah, bangunnya walaupun sudah malam sedikit doang, cuman perbedaan antara maghrib dengan malam, dia bangun itu hanya 1/4 jam, maka saat itu pula dia wajib untuk apa? Berpuasa. Dimulai berpuasanya saat itu, saat dia bangun tidur itu. Nah, jadi ini berat sekali, sehingga Al-Bara bin Azib mengisahkan demikian, para sahabat Nabi SAW, jika ada seseorang yang berpuasa lalu tiba waktu berbuka tetapi ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan, minum dan berjima pada malam harinya dan juga pada siang harinya, ya besoknya, ya, sehingga memasuki malam hari lagi. Oleh karena itu Qais bin Sirmah Al-Ansari pernah berpuasa lalu datang ke rumah pada waktu iftar.
Lalu ia mendatangi istrinya dan berkata kepada istrinya, apakah ada makanan? Ini kita jelaskan ini ya. Qais bin Sirmah Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu, ini waktu itu pulang dari kerja ya, dalam keadaan capek, lelah, letih ya, masuk waktu maghrib ya, mau berbuka puasa, rencananya mau berbuka puasa ya, mau berbuka puasa. Dia tanya ke istrinya, ada makanan enggak di rumah, ada makanan enggak? Nah, istrinya menjawab, tidak ada, enggak ada makanan kalau sekarang, tetapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan untukmu. Tak pergi dulu deh, di rumah enggak ada, tapi coba keluar cari makanan untuk berbuka puasa. Pada hari itu Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu telah lelah bekerja sehingga ia tidur. Wah, karena lelah nunggu istrinya lagi keluar, dia capek, akhirnya ketiduran. Dia tidur. Nah, selanjutnya istrinya datang dan ketika melihat suaminya ia tertidur, maka ia berkata, engkau benar-benar rugi. Kenapa? Karena kalau dia sudah tidur, lalu dia bangun, saat bangun itu dia sudah wajib berpuasa kembali, jam berapapun bangunnya, walaupun hanya sebentar tidurnya. Pada pertengahan siang hari besoknya, karena dia harus sudah mulai berpuasa dari sejak malam waktu dia bangun itu, besoknya maka Qais bin Sirmah ini pingsan, lemas sudah. Karena gimana? Kemarin capek berpuasa, waktu berbuka malah ketiduran, sehingga nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, lemes badannya. Lanjut lagi puasa waktu bangun, besoknya lagi tambah pusing lagi, tambah puyeng, akhirnya pingsan. Kemudian hal itu diberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 187 untuk meringankan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Berhubungan badan di malam hari itu halal. Mereka pun bergembira, para sahabat bergembira dengan turunnya ayat tersebut, dan turun pula ayat yang berikutnya, yaitu sambungan ayat tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Silakan kalian makan dan minum di malam hari di bulan Ramadan itu, silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian perbedaan antara apa? Benang putih dan benang hitam, yaitu waktu sholat fajar, sholat subuh, waktu fajar sodik, maka saat itu sudah berhenti makan, berhenti minum, karena di saat itu mulai berpuasa ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai kapan? Sampai malam. Tapi selama belum terbit fajar sodik, selama belum tiba waktu sholat subuh, maka boleh makan, boleh minum, lebih ringan. Walaupun bangun tidur jam 3, walaupun bangun tidur jam 3, walaupun bangun tidur jam 12, habis itu makan minum silahkan, halal. Belum mulai puasa. Kapan mulai puasa? Ya, ketika fajar sodik tiba, ketika waktu sholat subuh. Ya, benang hitam yang dimaksud adalah gelapnya malam, sedangkan yang dimaksud dengan benang putih adalah terangnya siang hari. Nah, hadis tadi berkaitan dengan hadis yang kisahnya Qais bin Sirmah Al-Ansari yang waktu melakukan puasa, yang awal-awal pensyariatan puasa yang sangat berat itu, maka ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di jilid yang ketiga halaman 25. Hadisnya sahih ya. Nah, ini menjelaskan bahwa Islam itu syariatnya bertahap. Ya, di awal-awal syariat seperti ini puasanya, lalu Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kaum muslimin yang menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Sehingga sampai sekarang syariatnya sudah tetap, yaitu kapan waktunya, mulai subuh sampai maghrib, dan dengan mudah sekali. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Penulis kitab Al-Mughni berkata, puasa yang disyariatkan adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yakni putihnya siang hari dari hitamnya malam hari, dan ini terjadi dengan terbitnya fajar. Adapun benang putih adalah waktu pagi. Sahur itu tidak dilakukan kecuali sebelum fajar. Dan siang hari yang diwajibkan untuk berpuasa adalah sejak terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Ini keterangan ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni, jilid yang keempat, halaman 325. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila malam telah berlalu sehingga yang tersisa darinya adalah apa yang menyerupai benang hitam, adapun apabila datang waktu siang serta tampak darinya sesuatu yang menyerupai benang putih, maka saat itulah wajib bagi orang yang hendak berpuasa untuk menahan diri, dan diharamkan baginya untuk makan, minum, berhubungan badan, serta semua hal yang dapat membatalkan puasa sampai matahari terbenam. Itu adalah tanda yang sangat jelas dan gamblang yang tidak membutuhkan pembelajaran dan pengetahuan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan untuk kalian di dalam agama ini sesuatu yang susah, yang menyusahkan, yang menyempitkan. Enggak ada. Semua agama ini urusannya mudah. Termasuk penentuan masuknya waktu subuh, masuknya waktu maghrib, itu mudah sekali. Ayat ini ada di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-78. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala telah menyebutkan batasan puasa, bahwasanya batas waktunya adalah masuknya waktu malam, sebagaimana batasan waktu untuk berbuka dan membolehkan makan, minum, dan berhubungan badan. Jadi di malam hari dibolehkan makan, minum, dan berhubungan badan. Puasa itu diawali dengan datangnya waktu pagi sekaligus awal kepergian akhir malam. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ada puasa pada malam hari, sebagaimana tidak ada berbuka pada siang hari selama hari-hari puasa berlangsung. Ini disebutkan dalam kitab beliau Jami'ul Bayan. Taib, itulah waktu durasi berpuasa, yaitu intinya dari subuh sampai maghrib, gitu aja ya. Dari subuh sampai maghrib itu waktu kita berpuasa. Jadi kalau sudah azan subuh, sudah fajar shadiq ya, sudah muncul fajar shadiq ya, maka sudah waktunya itu selesai untuk makan dan minum. Sudah nggak boleh sahur lagi, berhentikan makan dan minum, hentikan, sudah langsung kita siap-siap menuju ke masjid untuk sholat subuh ya. Lalu kita mulai berpuasa sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu apa? Ya waktu maghrib berarti. Azan maghrib langsung sudah makan dan minum. Nah, ini waktunya. Ya, jangan ditunda-tunda. Makanya kita telah sampaikan tentang anjuran menyegerakan berbuka puasa. Disunahkan untuk segera kalau berbuka puasa. Kalau sahur diakhirkan. Ya, jangan terlalu malam, jangan jam 12, jam 1 sahur, enggak. Mepet-mepet aja, mepet-mepet ya, 1 jam sebelum subuh. Nah, itu. Jadi ini diantara kemudahan Islam. Biar apa? Makanannya awet nanti di siang harinya, enggak lapar lagi. Kalau kita sahurnya jam 1, ya habis itu tidur apa lagi? Nanti bangun-bangun lapar lagi, kan gitu ya. Ya, Islam ini sudah dianjurkan untuk mudah sekali, nggak usah dipersulit, ya, nggak usah aneh-aneh, sudah jalankan. Rasulullah SAW mengakhirkan waktu sahur, ya kita akhirkan aja, enak, ya, 1 jam sebelum sebelum subuh makan minum yang kenyang, ya. Kalau sudah azan sudah berhenti, jangan makan lagi, jangan minum lagi, kan nikmat.
Taib. Yang rukun yang keempat, ya, syarat sah sebagai orang yang berpuasa, ya. Seseorang dinilai sah untuk mengerjakan ibadah puasa apabila telah terpenuhi pada dirinya beberapa syarat, yaitu yang pertama, dia adalah orang Islam, orang yang muslim dan muslimah. Ini baru sah dia melakukan puasa. Karena kalau orang kafir ya nggak diterima, mau puasa kayak apa juga nggak diterima. Karena kafir tidak bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, baligh. Baligh artinya apa? Sudah berusia, ya, tertentu yang sudah di situ diwajibkan untuk melaksanakan apa? Puasa atau ibadah-ibadah yang lain, sudah mukallaf, sudah dibebani beban syariat, sudah wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, di antara tanda-tanda baligh itu apa? Kalau laki-laki sudah muncul bulu-bulu, mohon maaf, di kemaluan, ya. Kemudian sudah mimpi basah, keluar maninya, ya, demikian. Kalau perempuan ya sudah menstruasi, sudah haid, ya. Kemudian tadi sama juga muncul beberapa bulu di, mohon maaf, di kemaluan, yaitu tanda-tanda baligh. Sebagian ulama membatasi umurnya. Kalau memang belum ada tanda-tanda baligh itu tapi sudah umur 15 tahun ya sudah masuk baligh. Tapi seandainya seseorang sebelum umur 15 tahun kok sudah menstruasi bagi wanita atau sudah mimpi basah bagi laki-laki dan juga wanita, maka di saat itu dia sudah baligh. Sehingga wajib untuk apa? Untuk berpuasa. Lalu bagaimana kalau anak-anak kecil? Anak-anak kecil yang belum baligh dilatih dari kecil. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melatih anak kita untuk melaksanakan sholat kapan? Di usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat dalam usia mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin aw kama qala. Dan kalau umur sudah 10 tahun kok enggak mau sholat, maka berikanlah peringatan. Di antaranya dengan apa? Memukul dengan pukulan peringatan, bukan untuk menyiksa, untuk menyakiti bukan, tapi untuk memberikan pelajaran saja. Agar betul-betul latihan dari sejak dini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban, di antaranya sholat. Dan termasuk dalam hadis tersebut, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini, dilatih anak-anak kita. Walaupun belum balik, dilatih sejak kecil. Sehingga ketika dia sudah balik, sudah siap untuk berpuasa, sudah kuat untuk berpuasa, dan lain sebagainya. Syariat-syariat yang lain diajarkan dari kecil, sehingga anak-anak terbiasa nanti kalau sudah balik, sudah siap melaksanakan syariat-syariat tersebut. Yang ketiga adalah berakal, yakni akal sehat. Ya, kalau orang gila ya nggak wajib baginya. Ya, orang gila, yang stres, yang betul-betul stres ya, itu nggak wajib bagi mereka. Rufi'al qalamu an salasin, ya. Diangkat pena catatan amal itu dari 3 orang, di antaranya adalah anil majnun, dari orang yang gila, ya, sampai dia sadar. Karena kalau gila itu kan akalnya hilang, dia nggak sadar mau ngapain, ngomong apa, nggak sadar. Suruh puasa apalagi nggak paham dia. Nah, kemudian yang keempat, sehat atau mampu untuk mengerjakan puasa. Makanya bagi orang yang sakit, yang parah, yang tidak bisa baginya untuk berpuasa, tidak mampu dia untuk berpuasa, ini sakit yang parah ya, maka sudahlah baginya boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang di antara kalian itu dalam keadaan sakit yang parah yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk berpuasa,
Atau kalau dia berpuasa sakitnya semakin parah nanti. Tapi ini kembali kepada rekomendasi dokter. Apakah dokter mengizinkan? Dokter, boleh nggak saya berpuasa? Oh ya nggak apa-apa Pak, boleh puasa, aman, silakan Bapak berpuasa. Tapi kalau dokter bilang jangan Pak, mohon maaf, ini parah ya, khawatirnya nanti semakin parah kalau berpuasa. Nah, sesuai dengan rekomendasi dokter yang ahli, maka sudah. Kita juga dalam syariat pun dibolehkan untuk tidak puasa. Tapi ingat, diqadha. Ya, nanti utang itu ya harus dibayar atau dilakukan puasa yang di hari yang sama, di hitungan yang sama di hari-hari yang lain. Ya, kita lakukan puasa utang ya qadha nanti di hari yang lain. Kalau sudah sembuh ya di luar Ramadan nanti silakan dibayar utangnya. Dihitung berapa hari saya tinggalkan waktu sakit itu puasanya. Nah, kemudian yang kelima, terlepas dari halangan-halangan puasa semisal haid dan nifas. Ya, wanita kalau haid sama nifas ya nggak boleh berpuasa. Sehingga wajib bagi wanita atau apa untuk tidak berpuasa. Karena kalau berpuasa dia nggak boleh. Ya, dan nggak sah juga. Sia-sia ya, mending nggak usah dah. Kalau haid sama nifas, maka tadi fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Nah, adapun untuk puasa Ramadan, maka ada syarat yang keenam, yaitu muqim. Muqim artinya tidak dalam keadaan safar. Karena kalau safar itu ada keringanan. Tadi firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan yang jauh, ya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun wajib untuk diganti, diqadha di hari yang lain. Nah, ini ketentuan berkaitan dengan syarat sah ya berpuasa. Dan juga ini rukun yang keempat. Ya, orang yang berpuasa itu harus muslim, kemudian baligh, berakal, sehat badannya dan mampu untuk berpuasa. Ya, tidak ada halangan dari penyakit yang dia hadapi atau yang dia alami. Kemudian bagi wanita ya dalam keadaan suci, tidak haid, tidak nifas. Dan juga untuk bulan Ramadan dalam keadaan tidak bersafar. Kalau safar perjalanan jauh maka di situ ada rukhsah, keringanan. Ya, bagi yang mampu kuat untuk berpuasa dalam keadaan safar, silahkan dalam keadaan safar berpuasa dalam keadaan safar. Tapi kalau dia berat, kalau dia puasa di saat dia safar, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tapi ingat wajib diganti, diqadha di hari yang lain. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Inilah 4 rukun puasa, 4 rukun ibadah puasa yang harus ada dalam diri kita, sehingga puasa itu betul-betul sesuai dengan syariat ya, dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita telah selesai pada halaman 148. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang menjauhi perusak pahala amalan puasa. Kalau tadi ya kita menjelaskan tentang rukun-rukun puasa, di antaranya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Maksudnya apa? Kalau kita melakukan pembatal puasa, artinya puasa kita batal, harus diganti di hari yang lain. Seperti orang tadi makan dengan sengaja, atau wanita tiba-tiba keluar darah haidnya, maka batal puasanya. Sehingga hari itu tidak sah dia berpuasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Nah, berkaitan dengan perusak pahala amalan puasa, itu puasanya sah. Kalau amalan yang merusak pahala puasa itu puasanya sah, cuman dia nggak dapat pahala. Nah, bedanya di situ. Maka harus kita waspadai. Jangan sampai kita itu berpuasa hanya mendapatkan apa? Haus dan lapar. Pahalanya 0, kosong. Gara-gara apa? Kita melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Apa saja itu?
perusak pahala, dan bagaimana adab pada berpuasa, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Barangkali demikian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.